Yes. Ya ada ya, kalau di tempat kami memang kita tuh punya 3 divisi ya, divisi shelter, divisi ibu tunggal, itu ibu-ibu yang suaminya pada muntaber tuh kan. Muntaber Mundur tanpa berita. Istilah baru tahu. Dan ada adik-adik anak-anak ibu tunggal ya. Oh, iya. Ini kelompok Rose Virgin. Keuskupan Agung Semarang, saya Pipit. Hari ini kita akan ngobrol diskusi tentang perempuan dan anak. Dari perempuan dan anak itu kita apa sih yang akan kita obrolkan? Kita akan diskusi tentang kekerasan terhadap anak. Nah, masih ada ya kekerasan di zaman sekarang ini? Kita sudah kedatangan 2 tamu di sini. Yang satu ada Suster Teresia Kurniawati SHMH RGS dari Susteran Gembala Baik Yogyakarta. Beliau ini adalah pengacara, juga seorang advokat terkait dengan hukum nih, terkait dengan kekerasan berbasis gender di Jogja. Dan juga ada Ibu Tuti Widyastuti SPD dari SMA Sanjaya Nanggulan. Halo Ibu Tuti dan halo Suster. Halo Mbak Pipi. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Seru sekali pagi ini kita sudah berkumpul di sini. Kita mau ngulik sedikit tentang isu apa sih yang sekarang ini lagi seru di sekolah atau yang sedang dilakukan oleh para suster gembala baik dan teman-temannya di Jogja. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu nih Suster dan Ibu Tuti, kita tuh lagi scroll di IG-nya Gembala Baik Jogja. Ini tuh kok ada ya Gembala Baik Jogja lagi membuat asesmen ini terhadap anak-anak di Jogja. Nah, itu tuh muncul banget dan tampak banget bahwa ada loh kekerasan atau ini ngemasnya sebenarnya bukan kekerasan, perilaku menyenangkan dan tidak menyenangkan di sekolah, anak dengan anak atau guru dengan anak atau anak dengan guru. Dan mirisnya lagi, kita lihat nih kemarin sempat kepo nih Suster nih, kita lihat tuh anak-anak memilih diam ketika menerima hal yang tidak menyenangkan, baik di rumah, kemudian di sekolah atau lingkungan sekitar. Nah, kali ini nih kita mau konfirmasi ke Suster Teresia Kurniawati dan juga Ibu Tuti, bener nggak sih asesmen itu jangan-jangan ada data salah-salah nih misalnya, atau jangan-jangan itu hanya di sekolah itu saja. Kita akan cek ke Suster sama Ibu Tuti nih. Gimana? Suster dulu deh. Gimana Suster? Itu gimana asesmennya? Terus hasilnya seperti itu. Itu beneran nggak sih Sus? Saya ini dulu ya. Halo Sobat Komsos Keuskupan Agung Semarang. Sehat semua ya. Kita jawab dulu nih pertanyaan Mbak Pipit nih. Asesmen yang dilakukan oleh tim dari Gembala Baik memang itu kita menggali pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan anak-anak baik di sekolah, di rumah maupun bersama teman-temannya gitu. Kalau ditanya itu benar nggak sih? Benar gitu ya. Benar swear gitu ya. Ada gambarnya juga kan, ada apa namanya? Ada data otentiknya juga gitu ya. Kami memang tidak mengambil semua sekolah ya, karena memang kita hanya mengambil sampel begitu. Tetapi ini kami kan mengadakan di 2 kabupaten, Bantul dengan Kulon Progo. Ada 2 kabupaten. Ada 2 kabupaten ya, sehingga sekolahnya pun diambil sampel-sampel yang memang sekolah ini juga rekomendasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi kerjasama. Jadi kerjasama dinas, ada baru dinas ke sekolah. Ya, gitu. Jadi yang menentukan sekolah mana yang akan kita akses itu dari dinas begitu. Nah, ada salah satunya di sekolahnya Ibu Tuti ini. SMA Sanjaya. Kami tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mengharuskan yang seperti ini enggak, tetapi dinas sendiri itu kira-kira sekolah ini yang perlu memang
untuk diakses begitu gitu. Nah, ini kemarin tuh kalau saya lihat nih suster ngintip hasil asesmennya kan dipaparkan banyak sekali ya, berseri ya di IG itu. Teman-teman atau anak-anak nih, siswa-siswa ini bukan hanya menjadi korban, tapi juga mereka menjadi pelaku. Pengalaman tidak menyenangkan apa saja sih suster yang ditemui, yang sering muncul gitu? Nanti Bu Tuti juga bisa respon. Kalau di rumah pengalaman tidak menyenangkan mereka itu seperti dicuekin ya sama orang tua ya, mereka merasa dicuekin gitu ya. Jadi rupanya ada kekosongan ya di hati mereka gitu. Mereka tuh pengennya kalau ada di rumah tuh orang tuanya nyapa gitu ya, disapa gitu, kamu tuh lagi ngapain. Bahkan ada anak yang bilang, aku tuh pulangnya malam terus loh. Emang kenapa? Biar dicari. Oh, sampai segitunya. Bayangin gitu ya kan. Itu apa banget gitu ya, sesuatu banget itu, cuman pengen disapa gitu. Lalu mereka mengatakan senang kali ya kalau di rumah itu kami boleh ditanya kamu tuh mau makan apa gitu, di karaoke ya kalau sesederhana orang, itu sesederhana itu ya. Tapi di rumah juga ada pengalaman tidak menyenangkan itu seperti diberi hukuman, bukan hukuman positif ya, seperti ya mohon maaf, makan dia tidak mau menghabiskan atau makannya berhamburan, lalu itu dia harus dimakan seperti, ya mohon maaf, seperti binatang. Itu juga ada pengalaman seperti itu tuh. Ada pengalaman juga yang ya udah kamu mau makan apa enggak nih, saya kasih uang gitu ya. Itu pengalaman tidak menyenangkan yang membuat hati mereka tuh sepi ya, sunyi gitu. Lalu mencari kompensasi di luar gitu kan ya. Gitu ya Bu ya. Iya. Kalau di sekolah gimana Bu Tuti nih kalau di sekolah? Sebenarnya apa yang dikatakan suster tadi, oh iya, sebelumnya selamat pagi Mbak Pipit, suster dan sobat Kamsa semuanya. Apa yang dikatakan suster di sini tadi itu memang sudah mewakili apa yang terjadi di sekolah kami. Apalagi kalau di sekolah kami ini sekolah yang pertama di daerah pinggiran, suster. Terus kemudian yang kedua itu kami adalah sekolah kecil swasta, dan juga secara geografis juga kita menampung anak-anak yang memang dari daerah situ dengan kondisi latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Tadi yang dikatakan suster tadi, orang tuanya sibuk bekerja, terus kemudian anaknya pulang nggak ada orang di rumah, mainnya tidak terkontrol. Nah, mereka kadang-kadang memang merasa jiwanya kosong. Oke. Berarti dari jiwa yang kosong itu, kesepian di rumah itu terbawa ke sekolah betul. Dan mereka bisa menjadi korban dan juga bisa menjadi pelaku. Contohnya apa sih Bu? Penasaran nih. Kalau yang umum, ini saya mengatakan yang umum karena memang ada spesialisasi nanti ada. Nah, kalau yang umum mereka biasanya lakukan itu kalau di sekolah kadang-kadang adalah emosi di rumah terbawa ke sekolah dengan ngomong kasar sama temennya. Temennya nggak terima, nanti tersinggung, balas omong kasar atau balas mukul. Lumrah sih sebenarnya itu, tapi kalau itu kita biarkan berkepanjangan seperti itu, ya nanti mereka yang jadi korban ini bisa menjadi pelaku di luar gitu loh. Oke, berarti ini kayak rantai gitu ya. Kalau saya mengatakan itu. Jadi di rumah itu ada masalah, kemudian terbawa ke sekolah, dan itu mereka kalau misalnya nggak diem ya mereka balas, jadi berulang gitu. Dan bisa makin parah nggak sih suster dan Bu Tuti? Gimana suster? Iya, ya pasti bisa menjadi parah juga ya. Lalu ada yang menarik juga, kekerasan itu terjadi ternyata awal-awalnya tuh mereka hanya bergurau gitu ya. Cuman Gojek gitu ya kan. Gojek bukan Grab ya di kan. Tapi ini Gojek bercanda gitu. Bercanda awalnya bercanda lama-lama keterusan gitu. Lalu yang tadinya olok-olokan misalnya nama orang tua gitu jadi dulu aku juga curhat gitu lalu jadi ternyata mereka kalau nama bapaknya disebut-sebut itu sebenarnya tidak jadi hatinya gitu anak-anak itu, hanya karena
dia tadi itu seperti Bu Tuti katakan, awalnya itu dia jadi korban lalu dia jadi pelaku juga gitu. Itu lalu ada juga ini ya yang bergurau ini ya, minta maaf kalau seperti memegang, mohon maaf ya, kayak alat kelaminnya gitu, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan gitu ya. Itu awalnya bergurau, tetapi mereka tidak tahu bagaimana itu akibatnya ya. Dan itu sebenarnya untuk korban itu sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Tapi ya itu tadi, kalau dia marah, dia akan kehilangan teman. Ya kan? Kalau misalnya dia nggak marah, itu menyakitkan hati gitu. Sehingga dia akan ya namanya manusia, dia akan beradaptasi dengan itu gitu. Tapi itu sebenarnya ya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu menjadi menjadi pupuk ya kan, menjadi pupuk untuk perilaku-perilaku menyimpang di kemudian hari. Oke, jadi dampaknya memang luas, panjang ya di belakang. Tapi menarik Suster dan Bu Tuti ini, kemarin asesmennya itu kan dikemas dengan kata pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Padahal itu sebenarnya kekerasan. Apa sih yang membuat perilaku itu disebut dengan kekerasan? Biasanya perasaan apa yang muncul Suster dan Bu Tuti ketika mengamati anak-anak ini? Kalau pengalaman di lapangan itu biasanya mereka itu tadi dikatakan seperti itu karena takut tidak punya teman, dia diam saja. Nah, dari diam saja itu tadi berakumulasi, jadinya dia malah larinya ke dampak yang lebih lagi. Misalkan nih, dikatakan dijelek-jelekan di sekolah, di rumah sudah didiamkan sama orang tuanya, sudah dicuekin sama orang tuanya seperti kata Suster tadi. Nah, dari dicuekin ini dia merasa semakin kok ya seperti ini toh saya itu, kok seperti ini toh keadaannya, saya tak menjadi pelaku saja. Itu bisa. Wah, ternyata ngeri juga ya sesuai dampaknya, dan banyak yang memilih diam. Kira-kira apa sih yang membuat mereka memilih diam? Padahal itu kan nyakitin ya. Kalau misalnya kita dikatain jelek atau dilecehkan, misalnya mohon maaf ya ini, kan kadang ada sweet gitu kan, cewek gitu kan, seksi gitu. Itu kan sebenarnya pelecehan, dan banyak yang aku contek juga di hasil asesmennya itu kan memilih diam. Kenapa sih mereka memilih diam gitu, Suster? Tadi saya mau kembali tadi ya, kenapa kita memilih kata pengalaman tidak menyenangkan daripada kekerasan gitu ya. Kita mau bisa menggali dari pengalaman anak-anak tuh lebih gitu. Biasanya kalau kita ngomong kamu dapat kekerasan apa, mereka lalu menganggap apa iya itu kekerasan, seperti yang kan tadi sweet cewek gitu, emang itu kekerasan. Iya, kadang-kadang aku cantik gitu kan. Kayaknya kalau misalnya kita bilang itu kekerasan lalu kita dibilang lebay gitu kan ya. Padahal memang itu kekerasan. Kalau seperti itu yang diserang apa? Martabat, ya kan, martabat manusia yang diserang gitu. Maka ini hal-hal yang seperti ini yang tidak tidak banyak diketahui oleh teman-teman di luar gitu. Kalau kita ini sedikit ini ya, bukan masalah karena kehukum-hukuman gitu ya. Tapi kita lihat undang-undang TPKS yang baru, definisi kekerasan itu kalau perilakunya itu lalu membuat orang lalu yang diserang martabat tadi itu ya. Jadi secara bisa hatinya yang terluka, bisa fisiknya yang terluka gitu, bisa secara seksualnya gitu. Jadi kita mesti sensitif juga ya untuk hal-hal itu, apalagi untuk kami para Suster Gembala Baik, di mana Ibu Pendiri punya moto setiap pribadi jauh lebih berharga daripada seluruh dunia gitu. Dan ini secara kongregasi, secara dunia mungkin ya, Gereja Universal, Bapak Suci tahun 2015 mengeluarkan Laudato Si, di mana martabat setiap ciptaan itu mestinya dijunjung tinggi gitu. Nah, untuk itu juga kami maka
apa ya, walaupun kami ini kecil dan tak tampak, Kecil dan tak tampak, padahal besar-besar. Tapi kami berusaha untuk menjadi apa ya, menjadi bagian yang ingin mengangkat martabat itu juga setiap ciptaan gitu. Oke, wah menarik sekali ya, bahwa ternyata banyak juga yang perlu kita lakukan ya Suster dan Bu Tuti ya. Bahkan kita kadang nggak tahu loh kalau kita tuh menjadi korban atau kita menjadi pelaku. Jadi emang kita harus tahu dulu ya bahwa itu tuh kekerasan gitu ya. Ada satu ini ya yang baru-baru itu terjadi. Ada seorang anak lalu melapor pada ibunya, saya tuh diraba-raba loh bagian ininya gitu ya, bagian mohon maaf kelaminnya gitu. Nah, dengan dia berani untuk omong, berarti dia sebenarnya sudah apa ya istilahnya, sudah teredukasi gitu. Nah, kita berharap dengan kegiatan-kegiatan kita ini semakin banyak teman-teman, adik-adik yang berani speak up ya, berani untuk omong gitu. Karena yang diserang itu tadi, yang kalau ketika kita diserang martabatnya, ketika anak itu ya yang diserang adalah martabatnya, kita bisa lihat 10-20 tahun lagi gereja kita akan seperti apa, Indonesia akan seperti apa ketika anak-anak itu martabatnya dilecehkan gitu sejak anak-anak. Itu yang mungkin nggak terpikir ya. Mungkin ada yang bilang Suster nih overthinking gitu ya. Tetapi kenyataannya seperti itu gitu kan. Kalau Gembala Baik ini kan kita walaupun kita fokus pada perempuan dan anak, tetapi ya karena ini yang paling rentan ya, perempuan dan anak adalah pribadi yang paling rentan, lalu juga tapi sebenarnya kita ingin setiap pribadi ya kan, anak kan kita nggak milih anak perempuan dan laki-laki ya, walaupun khususnya anak perempuan ya. Tapi dengan begitu kita ingin mempersiapkan juga menjadi bagian yang mempersiapkan gereja Indonesia, gereja universal ini menjadi unggul gitu. Menarik banget ini Suster. Jadi saya jadi mikir bahwa ketika seorang anak nih atau kita semua tahu bahwa jenis-jenis kekerasan, kemudian ternyata kita menjadi korban ataupun pelaku, kita jadi refleksi dan itu nanti semoga bisa mempengaruhi perilaku ke depan. Dan kalau misalnya Suster tadi anak itu kan contohnya Suster sudah tahu, kemudian dia lapor. Nah tadi kalau kita lihat lagi dari hasil asesmen kan nggak banyak orang itu berani buat lapor. Nah itu mesti gimana? Sedangkan misalnya ada juga saya ngintip bahwa ada yang ceritanya itu kepada teman, sama guru itu kadang-kadang takut. Gitu. Lalu harusnya gimana? Dan ini jadi tantangan buat guru juga di sekolah. Kira-kira gimana Bu Tuti dan Suster? Baik Suster. Kalau yang saya temui di sekolah itu tadi terkait dengan kekerasan yang ada, sebenarnya lebih ke penyadaran, ini loh bentuknya kekerasan seperti ini. Nah, tidak hanya di siswanya saja, tetapi juga di masyarakatnya, karena kita terlanjur terbiasa dengan iki wajar, ini itu biasa, ini tuh lumrah dilakukan, padahal sebenarnya itu tidak lumrah. Nah, efeknya tadi, misalnya kalau saya di sekolah kadang-kadang untuk mendekati anak yang sudah terpapar ya, kalau saya mengistilahkannya terpapar kekerasan seperti itu, kadang-kadang ada yang nggak mau cerita ke saya, tapi lebih nyaman sama temannya, seperti yang saat ini ada itu. Betul. Itu seperti itu. Nah kadang-kadang ya wes, karena tidak mau cerita sama ibu, minta tolong deh Mbak diulik ke si A ini gimana sih sebenarnya, ada permasalahan apa di rumah, atau ada problematika apa di rumah. Kadang-kadang kalau yang kita sudah tahu nih masalahnya, tapi anak ini menutupi karena dia anggapnya si anak ini, aku nek ngasih ngomong, saya kalau sampai ngomong sama orang lain, sama guru misal atau sama teman, saya tambah malu ya. Iya, gitu. Yang kami temui di lapangan seperti saya malu nanti
jangan-jangan saya malah tambah diejek, saya malah tambah diejek, saya malah tambah di apa ya istilahnya dibully. Jadi kekerasannya yang tadinya A jadi berakumulasi jadi kelipatan kekerasan lainnya, seperti itu sih. Oke, kuncinya tadi temen ya, Suster? Iya. Suster gimana, Suster? Teman bisa nggak sih jadi apa sih namanya pendamping atau ya itulah, Suster? Ya, teman sebaya ya. Iya, teman sebaya. Yang penting bagi saya adalah seperti ini ya, kita melakukan terus penyadaran gitu ya. Dan penting bagi sekolah, peran guru sebagai apa namanya, harusnya pribadi yang memang bertanggung jawab terhadap anak di sekolah gitu ya. Jadi edukasi terus menerus terhadap guru, orang tua dan teman-teman siswa sendiri itu memang harus terus, itu tidak bisa apa ya istilahnya, tidak bisa diabaikan gitu. Dan ini seharusnya menjadi gerakan bersama. Gitu. Jadi tidak hanya apa namanya, kita berusaha untuk membuat habitus baru tentang penyadaran kekerasan ini gitu ya. Itu tidak bisa bilang oh itu yang menjadi korban perempuan aja atau laki-laki aja, enggak sebenarnya. Ya sama. Sekarang kansnya itu sama, porsinya itu sama gitu. Dan apa ya namanya, kehadiran teman sebaya yang tadi kadang-kadang untuk anak yang, terutama anak yang introvert ya, dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa gitu, dia akan percaya pada temannya. Maka benar. Itu saya mengatakan tadi, edukasi atau apa ya edukasi yang baik itu memang harus sampai kepada anak-anak. Jadi fungsi sekolah bukan hanya sebagai pengajar tetapi pendidik gitu ya. Dimana apa namanya, mungkin dari pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan ini, lalu bagaimana itu lalu nanti di frame menjadi pengalaman berahmat. Nah itu yang akan mengubah, ini akan menjadi berkat bagi banyak orang sebenarnya. Ketika korban itu sudah keluar dari situasi itu, lalu sudah bisa melihat, membingkai ini, lalu melihat oh ini ada pengalaman akan Allah loh di sini gitu. Jadi dia akan mempunyai perilaku yang berbeda gitu. Oh, jadi tugasnya itu bukan hanya oke, kamu datang ke aku selesai, itu bukan ya. Kita perpanjangan tangan. Iya. Jadi begitu juga untuk kasus-kasus ini kan, kalau pelecehan itu kasusnya pidana ya, dan deliknya adalah delik biasa. Artinya apa? Artinya setiap orang boleh melaporkan ini kepada pihak yang berwajib gitu. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi pelaku ya. Apakah nanti kalau dia dilaporkan lalu apa namanya, selesai masalahnya? Nah itu masalahnya. Kalau pelaku ini kan mereka yang sakit juga dalam tanda petik ya, mereka juga sakit karena mungkin mereka pernah menjadi korban. Betul. Maka pendekatan yang baik kepada pelaku juga memperhatikan martabatnya itu apa namanya, lebih penting menurut saya daripada bagaimana berusaha untuk memenjarakan dia itu ya. Kalau soal masuk penjara itu gampang saya kira ya, tetapi bagaimana membuat Indonesia ini menjadi sembuh, itu yang menjadi tugas dan kerja keras kita semua itu. Jadi apa ya, bagi saya menjadi praktisi hukum bukan sekedar memasukkan orang untuk dihukum, tidak, tetapi bagaimana pelaku juga diajak untuk mengalami ini loh, Tuhan tuh mencintai kamu gitu. Ayo kembali ke apa ya, teman-teman bilang fitrah ya. Kembali ke keaslianmu gitu. Ada rekonsiliasi ya, gitu ya. Rekonsiliasi yang sungguh gitu. Lagi. Jadi sembuh, bagaimana dia menjadi sembuh, itu penting. Berarti ada nih kasus-kasus yang nggak semua kasus nih kekerasan itu harus dipolisikan gitu ya, Sus ya. Kita juga harus ada sistem untuk menyelesaikan itu secara baik dan memperlakukan pelaku juga secara baik. Bisa dikasih contoh nggak sih, Sus? Kasus apa sih yang kebangetan terus kita ayo ini harus sampai ke ranah hukum gitu kan? Iya ada ya, kalau di tempat kami memang kita tuh punya 3 divisi ya, divisi
shelter, divisi ibu tunggal, itu ibu-ibu yang suaminya pada muntaber tuh kan. Muntaber Mundur tanpa berita. Istilah baru tahu. Dan ada adik-adik anak-anak ibu tunggal ya. Oh, iya. Ini kelompok Rose Virgin. Di divisi shelter ini kan kalau pelayanan kami ini, kami sedang berjalan menuju pelayanan berbasis hak. Sehingga bukan masalah kamu itu kamu tuh nggak makan lalu kita kasih makan, bukan itu sebenarnya ya. Tapi bagaimana dia mendapatkan haknya untuk makan dan makan dengan tadi itu ya, bermartabat dulu. Lebih memberdayakan, lebih memberdayakan daripada hanya lalu dia jadi pengemis terus. Nah, di divisi shelter ini ada sebenarnya bukan hanya pelecehan seksual nanti jadinya ya, ketika teman-teman korban ini setelah kita asesmen gitu ya, apalagi yang mereka yang belum berusia 18 tahun, korban yang anak istilahnya itu tidak usah dia yang melapor, orang lain yang melapor juga bisa dituntut secara pidana, karena ini kalau untuk anak kita nggak usah tawar menawar gitu ya kan. Anak dihamili tetap dia ranahnya pidana gitu. Bisa dikasuskan. Ya bisa dikasuskan. Apalagi lalu biasanya kan teman-teman gini, udah aku hamil misalnya, terus yang ya udah beli obat. Iya kan? Di lapangan banyak banget kan Bu ya. Beli obat di lapangannya pun kadang-kadang seperti itu. Ya beli obat. Nah itu udah yang satu kekerasan seksual, yang satu mencoba membunuh, ya kan? Lalu ada juga penelantaran anak. Betul. Jadi kan kasusnya banyak sebenarnya itu ya. Nah itu biasanya ini terjadi juga karena ketidaktahuan, ya kan. Betul. Nah maka penting sekali di shelter kami itu untuk memediasi antara korban dan pelaku, sehingga pelaku juga bisa memenuhi tanggung jawabnya gitu, dan lalu menata lagi masa depannya itu mau bagaimana gitu. Begitu sih. Penjara bukan solusi gitu ya, tidak memberikan solusi. Bahkan anak nanti bisa ditelantarkan kan di penjara gitu. Kalau Bu Tuti ini gimana, bisa sharing gimana sih penanganan masalah-masalah ya kekerasan atau pengalaman tidak menyenangkan di sekolah? Mana-mana saja sih yang biasanya dibawa ke ranah hukum atau mana-mana saja yang diselesaikan di sekolah? Yang pertama, yang diselesaikan di sekolah dulu ya Mbak. Kebetulan saya juga selain guru mapel di sini, saya juga sebagai bukan konselor juga sih, statusnya guru BK. Karena kalau di yayasan kecil biasanya guru bisa merangkap apapun. Gitu. Nah, kalau yang saya temui itu biasanya saya dampingi secara person dulu. Tapi sebelum saya dampingi secara person, kan biasanya secara emosional sudah nampak tuh. Ini tuh kenapa sih murung wae, atau kenapa sih yang biasanya atraktif kok jadi dia memilih menyendiri. Berbeda gitu ya. Berbeda. Ada apa sih sebenarnya? Nah, biasanya sebelum ke pribadinya, tanya teman dulu. Tanya yang bisa teman guru, juga bisa teman kelasnya dia, tapi biasanya saya sering memantaunya ke teman guru dulu. Pas pelajarannya selain saya, anak ini atau si A ini gimana sih? Ada perubahan perilaku tidak? Kalau ada perubahan perilaku, oh berarti sama. Berarti ada proses berikutnya. Tanya teman sebayanya dulu. Pas istirahat atau pas di luar kegiatan itu bagaimana sih mereka dia bersosialisasi atau berinteraksi sama temannya? Ada perbedaan nggak? Atau yang biasanya sering banyak bicara, apakah dia diam, apakah dia ada ketidaknyamanan sama kalian? Enggak Bu, misalkan. Oh berarti oke, berarti verifikasi ini gitu ya, verifikasi dulu. Nah baru setelah selanjutnya kita panggil by personal, kita ajak dia ngomong ngalor ngidul ya, istilahnya curhat tadi kalau Mbak Pipit bilang curhat. Kita menerapkan diri sebagai
teman lah untuk dia, teman bicara. Karena kalau di sekolah saya terutama mereka itu hanya perlu disapa, menjadi teman, terus kemudian juga apa ya istilahnya dibombong. Dibombong. Nah, dibesarkan hatinya. Dibesarkan hatinya. Nah, kadang-kadang mereka yang dibombong atau dibesarkan hatinya ini yang di rumah tidak dapat. Itu seperti itu. Nah, baru kemudian setelah proses dibombong itu tadi berjalan lancar, anak-anak kemudian bisa bercerita, oh sebenarnya saya itu seperti ini di rumah. Jadi emang tugasnya guru ini multi talent ya, multitasking gitu ya. Kalau bahasa jalanannya serabutan. Kalau ya terutama kami yang di sekolah pinggiran itu merasakan guru itu serabutan harus serba bisa. Tantangannya apa saja sih Bu? Karena kan nggak mudah ya. Banyak sekali tantangannya. Biasanya apa Bu yang sering muncul? Ya kalau jelas tentu kalau di daerah pinggiran itu jarak tempuh itu pasti. Maksudnya gini, kadang-kadang anak itu permasalahannya bukan soal mau tidak maunya ke sekolah, tapi kadang-kadang nggak ada yang mengantar atau nggak ada fasilitas untuk sekolah. Itu kalau secara geografisnya, secara jarak tempuhnya. Tapi kalau secara personal kasusnya itu kadang-kadang anak sendiri yang belum mau terbuka. Nah ini kita memerlukan apa ya, edukasi dari semua pihak, nggak hanya dari gurunya sebagai fasilitator mereka di sekolah saja, tetapi juga teman mereka yang mungkin bisa mampu untuk menjelaskan, oh iki loh sebenarnya kok iki ini, terus sebenarnya kamu itu seperti ini, kamu mengalami ini, gitu loh. Nah itu pernah saya alami sendiri, maksudnya gini, saya disadarkan oleh teman sebaya saya, loh kamu itu sebenarnya ini, kamu itu ngapain sama ngapain seperti itu toksik. Gitu loh. Toxic relationship ya. Betul, itu toxic. Kenapa kamu tetap menjalani itu? Nah, dari situ kita akan berpikir, oh iya, oh ya bener ya yang diomongkan sama temannya. Jadi kadang-kadang omongan teman itu lebih masuk. Betul, lebih percaya. Nah, ngomong-ngomong tentang omongannya temennya ini lebih percaya, ini ada nggak sih gerakan dari teman-teman siswa ini melakukan edukasi ke teman-teman lainnya di Sanjaya? Ada. Boleh cerita dong Bu? Oke. Pernah inspirasi nanti kan ya. Pernah sih anak-anak kita ajak untuk memberikan kegiatan atau melakukan kegiatan. Mereka membuat kegiatan edukasi kekerasan seksual tadi yang dikatakan suster. Kita itu cenderungnya menjadi korban tapi kita tidak tahu. Nah, kita salah satu caranya tadi dengan melakukan kegiatan sosialisasi kekerasan seksual. Nah, ini dilakukan oleh siswa. Wow, anak-anak yang lain percaya nggak? Ya, percaya mereka. Karena apa? Yang ngomong sendiri adalah temannya. Dengan mereka tidak hanya belajar dari YouTube atau internet, enggak, tapi mereka belajar dari pengalaman mereka bersama pendamping mereka, terus kemudian juga dengan kami sebagai fasilitator di sekolah, Bu, ini itu seperti ini enggak gitu. Nah, sumbernya sudah sudah terpercaya, sudah istilahnya sudah berdasarkan pengalaman mereka juga. Jadi mereka menyampaikan ke teman-temannya dan bahkan juga mereka mengisi dengan permainan-permainan yang menjurus. Maksudnya permainan yang menjurus di sini adalah game gitu ya. Bentuknya dikemas dalam game, dalam kegiatan yang memang menarik untuk mereka. Jadi mereka paham, oh iya sebenarnya ini itu oh ini itu sebenarnya nggak boleh. Oh iya ya, berarti selama ini saya itu mengalami kekerasan, tapi kenapa saya nggak tahu, kenapa saya diam gitu. Mereka kemudian muncul seperti itu. Inspiratif sekali ya. Apalagi kan sekarang tantangannya gini, Suster dan Bu Tuti. Kita tuh kalau mau cari istilahnya apa sih yang nggak ada di internet kan? Betul itu kan. Misalnya kehamilan tidak direncanakan, klik aja cari mencegah
cara mencegah kehamilan misalnya seperti itu. Tapi kan informasinya nggak semuanya sehat dan berakhlak gitu ya. Suster sendiri gimana melihat fenomena ini, Suster? Ini gampang banget loh di Instagram, Google, semuanya di semua media sosial ada. Saya nyari obat gitu. Waduh, selain ditempel di tiang listrik, di media tuh gampang banget. Itu gimana, Suster? Memang iya ya, anak-anak sekarang memang kecerdasan boleh lah ya, pengetahuan boleh banyak, tetapi pengalaman tidak. Mana ada internet yang mengatakan tentang bagaimana sunyi hatimu ketika kamu kehilangan janin yang ada dalam perutmu. Tidak ada yang akan mengatakan itu. Bagaimana kamu akan teman-teman ini tahu bahwa ketika saya dilecehkan, hati saya itu sakit loh sebenarnya. Itu tidak ada di itu, tidak ada di internet. Tetapi dari pengalaman banyak orang yang bercerita ke kita, kita lalu bisa memberitahu teman-teman muda ini ya, sehingga bagi saya ya penting sekali peran juga orang-orang dewasa, orang tua untuk menemani anak-anak supaya apa yang tidak ada di internet ini, pengetahuan-pengetahuan yang tidak ada di internet ini lalu tersampaikan kepada anak-anak gitu ya. Kalau hanya sekedar pengetahuan, tetapi sebenarnya misalnya ya tentang mengetahui masa subur, ya ini satu contoh yang mudah gitu ya, karena ya saya sedikit juga tahu ya, mengetahui masa subur misalnya gitu kan ya, tetapi mereka nggak tahu bahwa zaman sudah berubah gitu. Tidak semua apa yang dibilang di internet itu benar. Iya kan? Hoaxnya banyak gitu. Jadi dan seperti itu teman-teman kalau dikunyah beneran langsung ditelan itu, wah mereka akan tersesat gitu. Nanti maksud hati untuk mencegah lalu malah terjadi, dan itu banyak digunakan sebagai alasan untuk pelaku pelecehan seksual yang kebetulan teman-teman lalu hamil di luar rencana itu mengatakan emang itu anak saya. Itu kan jawab. Iya kan? Karena nggak sih Bu? Sering. Karena itu kan kita udah lihat di internet nih katanya kalau kamu nggak subur ini nggak terjadi. Padahal stres lalu konsumsi makanan dan sebagainya ini bisa mempengaruhi masa subur kan? Sangat berpengaruh. Dan teman-teman juga lupa bahwa Tuhan tuh punya kuasa. Betul banget, balik lagi ke situ. Lupa. Ya sekalian karena saya suster ya. Jadi ngomongnya ya seperti itu gitu. Jadi itu Mbak Fit. Dan kalau Bu Tuti ini apa sih di sekolah ya tadi ada programnya menarik banget dan inspiratif banget bahwa anak-anak sendiri yang akan berinteraksi dengan anak-anak dan itu kan bisa diduplikasi ya oleh yang lain. Ini apa sih biasanya kadang-kadang kan tidak semua sekolah dengan bisa nggak ya anak-anak ini bisa mengedukasi anak-anak yang lainnya atau masuk di kurikulum atau ini itu kan kadang-kadang kita mikirnya berat banget ya tugas sekolah gitu. Gimana Bu Tuti melihatnya ini supaya sekolah-sekolah lain juga bisa terinspirasi? Kembali lagi tadi karena pengaruh globalisasi dengan gadgetnya tadi yang sudah mendunia dan banyak sekali yang diakses, kita sebagai pihak sekolah juga harus memberi menjadi bentengnya juga untuk anak-anak. Bagaimana sih bentengnya anak-anak biar lebih lagi mawas diri, menjaga diri mereka sendiri. Nah, kita memberikan motivasi, memberikan arahan dengan tadi mendatangkan fasilitator seperti itu. Nah, fasilitator ini juga salah satunya tadi jadi gembala baik juga. Jadi kerjasama gitu ya. Jadi nggak kerja sendirian nggak sih Bu? Iya, nggak kerja sendirian dong. Oke, kerja gitu. Terus bisa sharing dong pengalaman kerjasama dengan Nanggulan, SMA Nanggulan. Tadi kalau Bu Tuti itu kan menyampaikan bahwa anak-anak ini kan banyak yang dari jauh.
Iya. banyak yang apa namanya istilahnya sepi ya. Iya betul. Kalau anak kesepian sekarang secara- bilangnya broken ya. Meskipun kata-kata itu kan nggak enak, broken, patah gitu kan, kesepian. Gimana sih Suster melihat perkembangan dari kerjasama ya Gembala Baik dengan anak-anak ini khususnya? Pertama sih saya mau mengapresiasi sekolah dulu ya. Terima kasih. Terima kasih karena sekolah itu sudah terbuka untuk menerima kerjasama ini. Walaupun mungkin awalnya dipaksa dinas. Tapi bahwa kami datang lalu disambut dengan hangat seperti itu menjadi apa ya, mempermudah kami untuk berjumpa dengan anak-anak. Awal-awal itu saya melihat karena saya ikut proses dari awal ya, mereka cukup antusias juga itu ya, dan cukup terbuka gitu untuk menyampaikan apa sih pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu. Lalu waktu proses yang membuat saya surprise adalah waktu proses, jadi dari semua anak lalu kita ambil hanya beberapa aja ya untuk ikut pelatihan bersama kami 1 hari aja sebenarnya. Yang dilatih apa Sus itu? Itu tentang apa sih hak-hak anak, lalu tentang kesehatan reproduksi dan penyadaran gender seperti itu ya. Lalu kelihatannya nih anak-anak nih, aduh saya agak ragu-ragu nih ya, mereka nih bisa nggak gitu ya? Dengan kondisi yang tidak menyakitkan seperti ini nih bisa nggak ya gitu ya? juga ya kayak gitu ya. Kayaknya sempat gitu ya, tapi semua tim kami karena saya tidak kerja sendiri, ini tim kami nih orang-orang muda yang hebat ya. Mereka lalu wah tenang aja Suster, itu pasti ini apa namanya, pasti bisa. Oh ya udah oke. Lalu tapi setelah pelatihan itu ternyata ketika mereka diminta untuk menyampaikan lagi kepada teman-temannya itu hasilnya luar biasa. Ya jadi terima kasih banyak untuk itu gitu. Mudah-mudahan ini untuk ke depan kita masih kerjasama ya Bu ya. Dan selalu berharap seperti itu. Masih kerjasama, lalu semoga ya tidak apa-apa kalau yang sedikit dan kecil ini menjadi unggul, kan itu menjadi kontribusi yang besar untuk gereja di Indonesia dan untuk ya bangsa negara kita ya. Ini tadi kan kita ngobrolin tentang pencegahan ya Suster ya, bahwa anak-anak sendiri akan menjadi garda terdepan dan guru-guru pun juga sigap. Sekarang kita ini pengen tahu nih, kalau misalnya terjadi kasus, tadi kan sudah sedikit diulas bahwa bisa ke temannya, bisa di gurunya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan? Kemudian alurnya bagaimana? Kan kita nggak mungkin kerja sendiri kan, dan Putri dan siapa saja yang harus dilibatkan. Terus nanti gimana? Jangan-jangan kita mikirin nanti guru udah mengajar, dicurhati, nanti harus nyari tahu kasusnya gimana atau gimana sih? Bisa cerita Bu Tuti dulu atau Suster dulu nih? Oke, kalau dari sekolah gini ya Mbak, kalau misalkan itu ranahnya nanti sudah menyangkut hukum, kami mungkin akan lebih tidak menangani sendiri, tapi ada pihak yang kemudian menangani secara khusus. Kami hanya ini kasusnya seperti ini, sudah cukup sampai situ. Ada pihak yang kemudian nanti berwenang untuk mengurus itu. Bisa nanti bekerja sama lagi kembali ke YGPI untuk Gembala Baik ya. Iya, Gembala Baik untuk melanjutkan kasusnya ke yang lebih tinggi lagi seperti itu. Kalau itu memang misalkan membutuhkan penanganan hukum atau pendampingan secara lanjutan itu seperti itu. Tuh kalau yang wajar-wajar seperti Bu kemarin loh si A ngecek saya dengan nama bapak saya, itu gitu. Sedih banget sih sebenarnya, jengkel kan. Iya itu biasanya memang lumrah Mbak, tapi kan kalau kita nggak tahu hatinya kita nggak tahu hatinya anak-anak seperti apa. Ya kita akan dampingi baik itu pelaku maupun yang korbannya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi tidak satu disatukan enggak, tapi kita proses satu-satu. Biasanya kami berawal dari korbannya dulu karena biasanya kan korban yang ngomong. Tuh. Kalau pelaku mana masa bodoh sih dengan hal seperti itu kayak gitu. Nah, kalau kita sudah rengkuh nih yang pelakunya yang korbannya ini, nanti tinggal kita
ngomong sama pelakunya, oh sebaiknya kamu jangan seperti ini dong, kayak gitu. Ada rekonsiliasi gitu ya. Nah nanti baru kita temukan secara bersama-sama. Gitu. Itu kalau yang dari pihak sekolah seperti itu, Suster. Kalau dari Suster nih, secara mengatasi atau menangani kasus-kasus kekerasan dari sekolah nih, Suster, dari sekolah atau dari rumah, alurnya tuh gimana sih, Sus? Kadang-kadang kita bingung mau lapor aja, mau harus kemana gitu kan? Kalau biasanya kasus-kasus yang dilaporkan ke Gembala Baik ya, dan kita nanti memilah gitu, ini kira-kira bisa dimediasi atau tidak gitu ya. Yang penting kalau untuk kasus perempuan dan anak itu kan hanya membutuhkan pengakuan korban dan satu alat bukti. Sehingga kalau itu cukup dari sekolah dan memang harus masuk ke ranah hukum, maka kita akan bekerja sama juga dengan kepolisian setempat ya. Lalu itu udah urusannya penyidik deh. Urusan penyidik, udah nanti korban akan diwakili oleh jaksa dan pelaku akan diwakili oleh pengacaranya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang yang diperlukan adalah menguatkan korban untuk berani berbicara dan lalu yang penting ada satu alat bukti saja gitu. Berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya? Nggak khawatir ya. Kalau Gembala Baik kami bekerja juga dengan teman-teman LBH untuk bersama-sama mengatasi masalah itu dengan tentunya sweet and simple ya. Jadi mau menyembuhkan semuanya gitu. Berarti sudah tepat ya, Suster, seandainya kita ada kasus yang ini tuh menyangkutnya sudah ke ranah yang lain, kita cukup keep di kita terus kita laporkan gitu. Kami juga akan bekerja sama dengan P2TP2A setempat gitu, sehingga misalnya kasusnya itu ada di Semarang. Nah, itu kan untuk LBH rekanan kami mungkin tidak sampai menjangkau sana, tapi kita punya teman-teman di P2TP2A yang bisa jejaring yang mungkin bisa membantu mereka gitu. P2TP2A itu milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, Suster. Nah, kira-kira nih, Suster, biasanya kan kalau kasus hukum itu kan maaf ya, Sus, mahal gitu kan. Mampu gak sih kita bayar pengacara, kemudian waktunya lama, prosesnya capek, apalagi kadang-kadang kan maaf yang misalnya yang nggak punya cukup uang ya, itu takut untuk lapor. Itu gimana, Suster? Selama ini gimana? Kewajiban negara hadir ya untuk Nah ini negara itu wajib hadir, maka ada LBH, ada lalu tadi Dinas P2TP2A gitu. Disitulah kehadiran negara dan itu fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh kita untuk mencari keadilan gitu. Jadi nggak usah takut juga kalau ada apa-apa. Maksudnya uangnya nggak cukup, bagaimanapun juga untuk setiap perkara misalnya memang dibutuhkan dana yang cukup gitu. Misalnya untuk transportnya gitu kan ya kan, kita harus realistis tentang itu. Tetapi nggak usah khawatir karena negara hadir. Jadi alurnya tadi ya, misalnya dari sekolah. Sekolah kalau memang ini kasusnya memang harus dilanjutkan kasus hukum dan pendampingan lainnya, kita cukup ke misalnya ke P2TP2A, atau ke Gembala Baik, atau ke LBH gitu ya, dan mereka yang akan melanjutkan sendiri. Sehingga kita misalnya dari sekolah nggak perlu effort ini menyelidiki kasus. Siapa sih pelakunya? Nggak usah jadi detektif. Itu udah urusan penyidik. Itu bisa cerita nggak sih pengalaman selama ini gimana? Selama ini memang seperti itu tadi ya. Kalau kejadiannya di Jogja, daerah Jogja aja, kita masih bisa bersama lembaga rekanan tadi untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini gitu. Dan free charge sih. Iya. Ayem lah ya, amin, tenang ya. Kemudian tadi kan terkait dengan masalah hukum ya, Suster dan Bu Tuti ya. Tapi kan sebenarnya nggak cukup sampai di situ, harus ada pendampingan lain. Sementara kita tahu bahwa pasti sekolah tidak banyak yang punya
nggak ada bahkan ya psikolog gitu kan nggak ada. Itu siapa suster yang akan mendampingi, apalagi belum lagi si anak ini takut kalau misalnya menjadi korban kemudian melaporkan, nanti pelakunya masih kemana-mana, takut diancam atau saksi tadi tidak mau menyuarakan apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar karena takut. Itu gimana itu, siapa yang harus melindungi dan bertanggung jawab? Kalau di Gembala Baik kita punya psikolog dan punya rekanan untuk lembaga psikologi yang memang kredibel ya untuk itu ya. Jadi juga nanti kalau ke P2T P2A mereka juga punya psikolog sendiri, mereka punya lawyernya sendiri gitu ya. Sehingga kita harapkan bisa menyelesaikan secara holistik. Oke. Jadi bisa ya kita mengakses gitu ya. Digunakanlah itu fasilitas itu, silahkan digunakan gitu. Bayar nggak sus gitu? Karena kan ya takut ya, masih mikir kadang-kadang jangan-jangan mau konsultasi ke Gembala Baik atau ke P2T P2A itu nanti di charge bayar gitu kan? Itu tidak ya. Yang Katolik doa aja 1 Salam Maria buat kami. Amin. Harapan banget ya. Harapan banget, apalagi untuk di sekolah kami yang memang guru BK pun kerangkep guru mapel gitu loh suster. Kan kami dengan perkembangan anak yang seperti itu kami tidak bisa mengcover sendiri. Tentu saja seperti itu suster. Lagi suster, banyak banget pertanyaannya di sini nih. Kalau misalnya nih si anak tadi sudah cerita, tapi kan takut ya gini, jangan dilaporkan deh ibu atau suster. Ini gimana caranya suster? Padahal kalau nggak dilaporkan nih, itu pelakunya bisa ngulang lagi, Betul. Bisa ke lain. Itu gimana ini suster nih dan Bu Tuti? Kalau pengalaman pendekatan dan edukasi kepada korban yang terus menerus, kita juga nggak bisa memaksa ya. Mungkin memang prosesnya agak lama, tetapi biasanya sih dengan pendekatan terus, selalu melihat ini loh akibatnya seperti ini gitu. Kalau mereka memang sudah punya pengetahuan yang cukup, lalu juga bisa mengcover dirinya, lalu ini ya nanti kita berikan pilihan-pilihan ya kan. Tetapi biasanya setelah kita dampingi mereka lalu oke, kami berani gitu. Terus suster ada mungkin cerita ya pengalamannya ketika misalnya si korban ini nggak mau, ada nggak sih perasaan gemes ini kok nggak mau sih gitu gimana suster? Ya ada, apalagi awalnya gini ya minta maaf nih kalau kadang-kadang korban itu bilang ini, hari ini dia bilang suster saya nih ini toxic relation gitu ya, pacar saya gini-gini gitu ya. WA-nya mempeng gitu ya. Konsultasi kadang-kadang kita memang konsultasi online ya. Lalu ketika kita mau kita ini setelah bukti cukup ya, yuk kita mau melapor. Lalu itu WA-nya berhenti atau dia nggak mau datang lagi karena udah baik-baik gitu. Aku gitu ya. Itu seperti apa? Seperti bikin kopi airnya nggak panas. Itu di atas ngambang gitu ya, kan gemes banget kan gitu. Itu ya, tapi selama ini kami ya berusaha memfasilitasi begitu. Lalu juga melihat pola dia. Oh seperti ini pola ini. Kalau memang harus di-discharge gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita tetap menemani, menjadi teman lah. Betul, menjadi teman. Lagi nih Bu Tuti nih di sekolah nih. Tadi kan diceritakan bahwa guru nih kan multitasking ya. Betul. Menjadi guru mapel, nanti anaknya masih cerita. Nah, apalagi masalahnya kan, masalah kekerasan itu kan kadang-kadang bikin kita gemes ya. Gemes, iya betul. Mempertahankan cara yang sweet gitu itu kan nggak mudah. Bu Tuti bisa sharing gimana sih cara yang sweet itu seperti apa? Apalagi kita bayarnya wow gitu. Enggak sih, tadi kita di swasta itu multitasking itu tadi harus kembali lagi kita waktu jadi guru mapel ya sudah cukup jadi guru mapel saja. Baru nanti setelah itu kita dekati lagi anak dengan cara kita ini loh kamu itu sebenarnya itu menyadarkan anak ini loh kamu itu sebenarnya
ini sudah masuknya ke ranah kekerasan. Kalau kamu tidak melaporkan ini ke yang berwajib atau kalau ini tidak ditindaklanjuti, kamu akan menjadi korban berikutnya atau akan semakin seperti ini gitu. Lebih ke apa ya, menyadarkan anak lagi. Nah, tapi sekali lagi jangan menjanjikan apapun ke anak. Oke, penting banget ya. Itu gimana tuh Bu Tuti? Misalnya gini, Ibu janji masalahmu tidak akan sampai mana-mana, kamu cari tahu. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti itu karena apa? Dengan menjanjikan seperti itu, anak jadi kalau kita misalkan mau menceritakan ke yang lain, nanti anak jadi tidak percaya lagi ke kita. Itu yang paling penting menurut saya itu sih sebenarnya. Kalau dari semua proses yang dilakukan dalam sekolah seperti itu. Jadi menjaga untuk sweet gitu ya. Iya. Suster gimana suster pengalamannya menjaga untuk sweet gitu? Iya. Menyelesaikan masalah dengan cantik ya. Iya, memang betul tadi tidak boleh menjanjikan apa-apa gitu. Bahwa kita tetap meyakinkan mereka bahwa kami ada di pihak kamu loh. Gitu, walaupun gemesnya kayak apa kan nggak perlu ya kita gemes itu ya, biasanya kalau ini kasus orang lain, kalau kami ya sudah saat itu aja, nanti ya itu pilihan itu, bahwa kita sendiri harus mengajari hati dan pikiran kita untuk bisa ya orang berproses gitu ya, menghargai proses setiap orang gitu. Bagi saya itu penting banget. Dan kalau kita bekerja di tim itu lebih baik sih menurut saya, lebih baik, dan untuk kita sendiri lebih safe ya. Jadi kita juga sebagai istilahnya fasilitator jangan juga sampai konyol gitu ya. Kita mau bantu tapi kita sendiri yang nanti terkena kasus ya kan. Iya betul. Jadi memang harus bijaksana, lalu melihat aturan-aturan nasional yang ada, lalu lihat juga masyarakat sekitar gitu, sehingga kita masuknya tuh smooth gitu ya tadi ya. Akhirnya kita sweet jadinya kan. Sweet. Seneng banget nih ngomongin yang sweet gitu ya. Oke, Suster dan Bu Tuti ini mungkin kita boleh pesan ya, Suster, pesan untuk baik anak ataupun orang tua atau masyarakat sekitar ya, sobat Komsos semuanya, gimana sih apa yang perlu kita lakukan ya terakhir untuk supaya kekerasan yang terjadi ini tidak berulang dan stop gitu ya? Apa Suster? Silakan. Saya cuma mau ini nih ya sobat Komsos, saya mau mengulangi moto dari ibu pendiri kami bahwa setiap pribadi jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Kamu berharga loh, lebih dari seluruh dunia. Begitu juga saya. Teman-teman yang lain, setiap ciptaan itu berharga. Maka berbuatlah sebagai makhluk ciptaan yang mempunyai martabat berharga itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Nilai-nilai itu harus terus-menerus dipelajari, diketahui, dipelajari, lalu menjadi nilai-nilai yang menjadi sumsum dalam hidup kita gitu ya. Sehingga dan itu penting, anak-anak penting karena mereka mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Orang tua penting karena mereka akan mempersiapkan anak-anak gitu. Sehingga ayo sama-sama gitu ya, sama-sama. Dan ini kalau ini menjadi gerakan bersama dan menjadi habitus yang baru, itu akan menjadi luar biasa. Lalu juga dalam keluarga titip nih, keluarga-keluarga muda ya, yang dipanggil untuk hidup berkeluarga itu Anda semua. Kami nih walaupun mau punya jabatan apa kek, mau dihormatinya kayak apa, Bapak Suci, Bapak Uskup, Promo, Suster, tidak dipanggil untuk berkeluarga. Tetapi Anda keluarga-keluarga muda itu dipanggil untuk menjadi co-creatornya Allah gitu. Jadi sering-sering berkonsultasi dengan Allah bagaimana menjalani memasuki hutan rimba berkeluarga itu dengan baik gitu. Nah,
Sehingga dari keluarga-keluarga ini kita berharap gereja akan semakin kuat gitu ya, baik gereja lokal maupun gereja secara universal. Oke, thank you Suster Bu Tuti nih. Boleh pesan untuk sekolah-sekolah lain ya, atau guru-guru lain yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Bu Tuti, bahwa perannya bukan hanya guru mata pelajaran, tetapi juga guru, kita menyebutnya guru vokal person ya, menjadi vokal corong garda terdepan untuk mendampingi anak. Oke. Kalau dari saya untuk sobat konsos dan juga teman-teman guru dan yang lainnya yang sama seperti saya posisinya, mungkin mari kita ajak anak-anak untuk lebih speak up lagi, mengenal bagaimana ini sebenarnya ranahnya sudah seperti apa, kekerasan atau bukan, memberikan fasilitas ya sekedar sapaan, senyuman, terus kemudian perhatian yang mereka mungkin kurang didapat di rumah, kita aplikasikan itulah di anak-anak. Maka anak-anak akan welcome ke kita, mau cerita. Nah, kita selain mendengarkan juga memberikan istilahnya fasilitas dukungan moral lah paling enggak untuk anak-anak, seperti itu. Dari saya. Terima kasih. Ini bulan November sampai Desember kita memperingati hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suster dan Bu Tuti ini mau menyampaikan apa nih untuk 16 hari ini, karena penting banget ya, ini waktu kita untuk gempur masyarakat, gempur teman-teman semua, sobat konsus juga, untuk ayo gitu. Ayo stop kekerasan bareng. Ayo stop kekerasan bareng dong. Iya, pokoknya saya akan mengulang-ulang gitu, bahwa setiap pribadi, perempuan dan anak itu berharga lebih dari seluruh dunia. Maka stop kekerasan. Stop kekerasan. Hargailah dirimu. Seru banget sobat Komsos, dari ngobrol-ngobrol seru tadi kita bisa melihat bahwa ternyata kita semua punya peran penting, kita semua berharga, dan kita berkontribusi untuk men-stop segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis gender dan segala bentuk kekerasan ya, baik mulai dari rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Dan kita nggak boleh diam. Kita sudah dijamin tadi Suster dan Bu Tuti sudah menceritakan bahwa kita nggak perlu takut. Ada teman sebaya, ada guru, juga ada P2TP2A, ada gembala baik, ada gereja yang nanti bisa membantu kita untuk kita bangkit ya, untuk stop kekerasan. Oke sobat Komsos, terima kasih sudah bersama dengan kami. Kami undur diri. Terima kasih dan dah.